Ya. Kami tim Relawan Langgal Nurul Hidayah Kecamatan Bener Barat Desa Bejayau mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, terutama kepada Mohyang TV. Mohyang TV semua terlihat indah karena di dalamnya mengalir keindahan Rasulullah. Jadi sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu ada keindahan Rasulullah, cuma kadang terlihat. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan melihat bahwa di dalam diri-diri kita ini ada keindahan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Allahumma ya kashifal mushkalat wa ya alimal khafiyat ikshifil hujuba an wujuhil ma'ani hatta atla'a ala haqiqatil masaili wahfiz anil khata'i waz zalali wa anta muwaffiqun likulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma min 'indika madadi wa ilaika mu'tamadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amma ba'du, ma'asyiral muhibbin wal muhibbat, li janabi sayyidil anbiya'i wal mursalin rahimani wa rahimakumullah, daiman bidawami ta'atihi wa mahabbatihi wa husuli ni'matihi wa ridwani. Puja dan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu kita panjatkan. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bertemu dalam pengajian rutin kuliah subuh di bulan Ramadan yang pada hari ini adalah hari yang terakhir giliran Al-Fakir untuk berbicara di tempat ini yang insyaallah akan kita sambung setelah bulan Ramadan dalam pengajian kitab Arba'in setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan pengajian demi pengajian kita mendapatkan berkah dari Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang terakhir ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan anugerahnya kepada seluruh anggota tubuh kita, agar mudah-mudahan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluruh anggota tubuh kita, seluruh anggota tubuh keluarga kita selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula Allah berkenan memberikan anugerah kepada kita akan seluruh anggota tubuh kita agar selalu menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Para pendengar yang budiman, pada pagi hari ini atau kuliah subuh ini kita akan membicarakan tentang masalah cinta. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau membicarakan tentang cinta. Beliau mengatakan, wa alaika bil hubbi fillahi, lazim menjadi kewajiban atas engkau dengan memberikan cinta hanya kepada Allah, hatta yasira subhanahu wa ta'ala ahabba ilaika mimma siwah, sehingga kata beliau, jadilah Allah subhanahu wa ta'ala lebih dicintai kepada hati engkau daripada sesuatu apapun selain Allah. Bal hatta la yasira laka mahbubun illa iyyah, bahkan sehingga tidak ada bagi hati engkau yang paling dicintai selain daripada mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian kali ini beliau memberikan pesan kepada kita untuk mencintai Allah, termasuk juga mencintai utusan Allah yaitu Rasulullah, termasuk juga mencintai pewarisnya Rasulullah yaitu para ulama. Beliau memberikan pesan kepada kita bahwa agar kita mencintai Allah, agar supaya yang ada di dalam hati kita, yang paling dicintai ke dalam diri kita, tidak ada yang lain kecuali Allah, hingga tidak ditemukan di dalam hati kita kecuali Allah. Wasababul hubbi min jihatil mahbub, imma wujudu kamalin fihi au husulu nawalin minhu. Kemudian kalau kita ingin menelaah, semuanya ingin memiliki cinta kepada Allah, semuanya pingin hati ini untuk Allah, semuanya pingin hati ini untuk Rasulullah. Yang menjadi pengajian kita pada pagi hari ini adalah apa sebab timbulnya cinta dari pihak orang yang dicintai ke dalam hati kita. Apa sebab timbulnya cinta terhadap orang yang kita cintai dari dalam hati kita. Karena cinta tidak akan tumbuh kecuali ketika melihat dan kita mengetahui bahwa orang yang kita cintai itu ada memiliki sesuatu yang patut kita cintai. Imma, kata beliau, ada kalanya tumbuh cinta itu sebabnya adalah wujudu kamalin fihi, karena adanya kesempurnaan di dalam diri orang yang kita cintai. Jadi orang mencintai itu karena ia melihat orang yang dicintainya itu memiliki kesempurnaan, lalu tumbuhlah cinta. Seorang laki-laki cinta dengan perempuan karena ia melihat bahwa perempuan yang ia cintai adalah sempurna dalam pandangan dirinya. Dialah yang paling cantik, dialah yang paling indah, dialah yang paling baik, dialah yang paling menawan. Lalu tumbuh cinta. Jadi ada kalanya cinta itu tumbuh adalah sebabnya karena orang yang dicintai ada sifat kesempurnaan di dalam dirinya. Kenapa jadi kita mencintai harta? Karena kita menyangka dan mengira bahwa di dalam harta itu adalah ada sesuatu yang sempurna bagi diri kita dan bagi
menunaikan segala keinginan kita sehingga tumbuhlah orang itu cinta kepada harta. Begitu pula orang cinta dengan jabatan, karena ia mengira bahwa dengan jabatan itu dia akan mendapatkan semua apa yang diinginkannya. Akhirnya ia mengasihkan cinta kepada jabatan itu. Jadi ada yang mengasihkan cintanya untuk wanita, ada yang mengasihkannya untuk harta, ada yang mengasihkan cinta untuk jabatan. Kemudian au husulu nawalin minhu, atau sebab tumbuhnya cinta adalah karena kita bisa mendapatkan sesuatu dari orang yang kita cintai. Kita bisa mendapatkan keinginan sesuatu dari diri orang yang kita cintai. Nah, ini dua macam yang beliau bahas. Jadi cinta itu, kata beliau, sebabnya bisa ada dalam diri kita. Ada kalanya kita memandang bahwa orang yang kita cintai itu ada di dalam dirinya kesempurnaan. Yang kedua, ada di dalam diri orang yang kita cintai dapat menunaikan segala apa yang kita inginkan. Lalu timbullah cinta kepada orang tersebut. Lalu kata beliau, fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamal, andai kata kalian semua adalah orang yang mencintai dari arah kesempurnaan. Ketika kita mencintai karena kita memandang orang yang kita cintai itu memiliki kesempurnaan, fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdah la syarikalah fi syai'in min dzalik. Andai kata kita, kata beliau, termasuk orang yang mencintai seseorang karena orang itu mempunyai kesempurnaan. Andai kata kita mencintai sesuatu karena sesuatu yang kita cintai itu mempunyai keindahan. Andai kata kita mencintai sesuatu, termasuk penggemar sesuatu karena sesuatu itu mempunyai keagungan di dalam dirinya, maka kata Habib Abdullah, kesempurnaan dan keindahan dan keagungan tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai kata kita pencinta kesempurnaan, tidak ada kesempurnaan itu, kata beliau, kecuali milik Allah. Maka jangan berikan cinta itu kepada yang tidak memiliki kesempurnaan. Andai kata kita mencintai akan sesuatu yang sesuatu itu mempunyai keindahan, maka tidak ada yang memberikan dan memiliki keindahan itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita mencintai seseorang atau sesuatu yang memiliki keagungan, maka tidak ada yang memiliki keagungan itu kecuali Allah. Lalu apa yang ingin kita cari? Apa yang ingin kita cari? Kalau kita adalah pencari kesempurnaan, maka kesempurnaan hanya ada pada Allah. Kalau kita pencari keindahan, maka pemilik keindahan tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau kita penggemar keagungan, maka tidak ada keagungan kecuali keagungan itu hanya dimiliki oleh Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah fi syai'in min dzalik, di dalam sesuatu kesempurnaan tak ada yang menandingi kesempurnaan Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi keindahan Allah, dan tidak ada sesuatu
dan seseorang pun yang bisa menandingi keagungan Allah. Wa ma yaluhu ala safahatin ba'dil mawjudat. Andai kita melihat timbul sebuah cahaya yang sangat terang, ada kesempurnaan, ada keindahan, ada keagungan di dalam lembaran-lembaran makhluk, sebagian lembaran makhluk yang diciptakan Allah. Andai kita ada melihat, oh si anu itu kayaknya sempurna, oh si anu itu sesuatu itu kayaknya indah, oh si anu itu kayaknya adalah orang yang agung. Atau kita melihat keagungan, kesempurnaan, keindahan itu timbul di dalam lembaran-lembaran makhluk-makhluk Allah. Andai kita melihat ini, oh di situ ada kesempurnaan, keindahan dan keagungan. Melihat itu ada kesempurnaan, keindahan dan keagungan, maka ingatlah oleh kita. Apa yang harus kita ingat? Bal huwal mujidu laha wal mukhtari'u. Bahkan semua keindahan yang ada pada makhluk, semua kesempurnaan yang ada pada makhluk, semua keagungan yang ada pada makhluk, ingat, al-mujidu laha wal mukhtari'u laha, Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan dan yang menjadikan kesempurnaan yang nampak pada makhluk, yang nampak keindahan itu pada makhluk, yang nampak keagungan itu pada makhluk. Ingat, harus kita kembalikan pikiran kita bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Jadi ketika kita memuji, pemuja keindahan, ingat bahwa keindahan yang kita lihat, keindahan itu sebenarnya yang menciptakan adalah Allah. Maka ketika kita melihat keindahan, maka kita akan kembali kepada Allah. Kita memuji misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh keindahannya, dengan seluruh kesempurnaannya, dengan seluruh keagungannya, maka kita akan melihat ketika kita memandang keindahan Rasulullah, maka kita melihat di balik keindahan Rasulullah itu ada keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang pemuja keindahan, pencinta keindahan, itu kalau inya basyair reja nyaman didengar, karena ia pencinta keindahan. Kalau kita rajin mendengar syair, ada pujian itu ditulis oleh Qutbul Habib, seorang wali kutub yang bernama Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau menuliskan bait-bait ini yang sering dibacakan dahulu di Martapura. Apa bait itu? Bunyinya, ya ahla baitin nabi, ya ahla safa wal munajat, بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى. في رضا ربي يمشي في صباح وممساه با يحصل المقاصد وما كان يرجى. Itu pemuja keindahan. Ya ahla baitin nabi, wahai
keluarganya Rasulullah. Ya ahlas Safa, wahai keluarga yang suci hatinya. Ketika kita melihat keluarga Rasulullah, mereka adalah keluarga yang memiliki hati-hati yang bersih. Lalu kita puji mereka karena tumbuh dari rasa cinta, dan ketika kita membacanya pun seakan-akan air mata akan menetes. Bahkan ada orang yang membacanya itu sampai mengeluarkan air mata yang sangat banyak karena bentuk kerinduan kepada orang yang memiliki hati yang bersih. Ya ahlas Safa wal munajah, wahai keluarga Rasulullah yang bersih hatinya, wahai keluarga Rasulullah yang selalu bermunajat kepada Allah, yang selalu berbisik-bisik kepada Allah, yang selalu berbicara kepada Allah, yang hatinya selalu terkait dan terhubung dengan Allah. Baqiyat man habbakum, beruntung orang-orang yang cinta kepada sampian wahai Rasulullah, wahai keluarga Rasulullah. Untung benar orang-orang yang memiliki cinta lawan Rasulullah, orang yang memiliki cinta lawan keluarga Rasulullah. Yaghfar bima qaddamanna, beruntung dia akan mendapatkan semua yang ia idam-idamkan. Ketika orang mencintai orang yang diciptakan oleh Allah, bahwa mereka orang yang memiliki keindahan, orang yang memiliki keagungan, orang yang memiliki kesempurnaan, lalu kita puji mereka, maka kesempurnaan yang ada dalam diri mereka akan mengalir madatnya ke dalam diri orang yang memujinya. Ketika kita memuji mereka dengan sifat keindahan, maka keindahan yang ada dalam diri Rasulullah dan keluarga Rasulullah akan mengalir ke dalam diri kita yang penuh dengan kekurangan, sehingga diri kita akan dipandang dengan pandangan keindahan dan kesempurnaan. Bukan kita yang memiliki kesempurnaan dan keindahan itu, tetapi kita dipakaiani dan diliputi oleh keindahan Rasulullah dan keindahan keluarga Rasulullah setelah diciptakan oleh Allah kesempurnaan itu ke dalam diri Rasulullah dan di dalam diri keluarga Rasulullah. Fi ridwan Rabbi yamshi, fi sabahan wa ma di dalam naungan rindu kepada Allah, para kekasih Allah Rasulullah dan para keluarga Rasulullah itu berjalan siang dan malam. Mereka berdakwah ke sana, mereka berdakwah ke sini. Mereka tidak kenal lelah, mereka tidak kenal dicela, mereka tidak kenal dicaci, mereka tidak kenal dimusuhi, mereka tidak kenal dibunuh, tapi mereka terus berjalan di bawah naungan cintanya Allah. Ini para Rasulullah diberikan keindahan. Bayu hazar al-maqasidu wa ma kana yurja, dia akan mendapatkan segala hajat dan apa yang ia harapkan. Orang yang berjalan seperti jalannya Rasulullah, orang yang berdakwah seperti dakwahnya Rasulullah dan para keluarga Rasulullah, dia akan mendapatkan semua yang apa ia harapkan. Mengapa seorang itu
bisa menjadi aulianya Allah, si A menjadi walinya Allah, ia dicintai oleh sekian banyak orang, si B dicintai oleh Allah, dicintai oleh sekian banyak orang, berjuta-juta orang mencintai wali-walinya Allah. Kenapa mereka manusia biasa tapi mereka dicintai oleh Allah? Karena kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah kepada Rasulullah, yang mengalir kepada anak cucunya Rasulullah, yang mengalir kepada diri para aulianya Allah. Para aulianya Allah itu tidak menjadi kekasih Allah, tidak menjadi waliullah, kecuali ketika jejak langkah mereka mengikuti jejak langkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mereka itu diberikan kemuliaan, maka pandang di balik kemuliaan yang diberikan Allah kepada walinya itu ada keindahan dan kemuliaan Rasulullah terpercik dalam percikan diri mereka. Mereka cuma dapat percikan dari keindahan Rasulullah sudah mendapatkan kemuliaan seperti itu. Lalu bagaimana dengan pemilik kepercikan tersebut, yaitu Rasulullah? Seorang wali, kita lihat ketika ia menjadi aulia Allah, bukan main ia dicari, dituntut, dicintai dan digemari oleh sekian banyak orang. Dia baru mendapatkan percikan daripada keindahan Rasulullah. Jangankan para wali, para nabi, para rasul, mereka mendapatkan kemuliaan, kedudukan kenabian dan kedudukan rasul itu karena Rasulullah. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Para nabi-nabi, para rasul-rasul, para wali-wali, mereka berjejer berdiri di hadapan keindahan Rasulullah, kesempurnaan dan keagungan Rasulullah. Untuk apa mereka menghadap kepada Rasulullah? Batin mereka diarahkan kepada Rasulullah agar bisa mengarah kepada Allah. Min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami, hanya untuk mengambil setetes daripada ilmu yang ada pada Rasulullah atau mengambil sepercik ilmu yang ada pada Rasulullah. Hari ini ulun berbicara di hadapan sampeyan, ulun berbicara pada saat ini hanya mengambil percikan daripada percikan ilmu dan keindahan yang ada pada Rasulullah. Pinamanga beritaan guring sako barak sajam sudah kita ambihan lah, ini terakhir kita nih ampih kales. Kullu man habbakum yahna بالشفاعة من المختار في يوم لقيا كل من حبكم Ya Rasulullah, ya ahla baitin Nabi, wahai Rasulullah, wahai keluarganya Rasulullah, semua orang-orang yang cinta kepada sampian-sampian itu, kata Habib Saleh, semua orang-orang yang cinta kepada sampian, kepada engkau ya Rasulullah, kepada kalian wahai keluarga Rasulullah, yahna, 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 sangat beruntung orang yang memiliki cinta kepada Rasulullah, orang yang memiliki cinta kepada keluarga Rasulullah. Kullu man habbakum, kullu man habbakum yahna yana. Apa keberuntungan mereka ketika mereka mencintai Rasulullah, ketika mereka mencintai keluarga Rasulullah? Bisyafa'ah, yaitu dengan mendapatkan syafaat.
keberuntungan mereka adalah pada saat mereka mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mukhtar, dari Rasulullah yang dipilih oleh Allah. Kapan mereka mendapatkan syafaat? Fi yaumi luqiyah, yaitu pada hari mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari di mana kita mengharapkan syafaat Rasulullah, di situ syafaat Rasulullah datang kepada kita karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang baitnya panjang, saya dinulis. Mun kita baca baitnya ini sampai pukul 7. Yuridil haud ya yashqi bil kasi mimba haud safi musaffa daimul waqti ma ahla. Orang yang mencintai Rasulullah saat ini menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Tuh nang sampian-sampian nang cinta lawan Rasulullah ditunggui oleh Rasulullah di telaga Inna a'tainakal kautsar. Oma untungnya orang nang modal cinta aja lawan Rasulullah, modal cinta lawan Rasulullah nunggui di sana di telaga yang diberikan Allah kepada Nabi kita, yang berbunyi di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Di situ Rasulullah nunggu kita untuk apa? Untuk diminumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cangkir-cangkir yang ada di dalam surga yang diisi dengan air Al-Kautsar untuk mereka pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telaga Al-Kautsar itu bersih, suci, nikmat, lezat, dan air itu tidak akan pernah rusak selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah selama-lamanya, dan air itu lezat lagi manis. Itulah telaga Al-Kautsar. Hatta habib bal qalbi wallah ma Sayyidur Rasul maqbulid du'a inda maula. Air telaga Al-Kautsar yang dimiliki oleh Rasulullah, kekasih hati kita. Demi Allah, kata pengarang, aku tidak akan pernah lupa dengan kekasihku Rasulullah. Karena itu milik Rasulullah, aku tak akan pernah lupa dengan Rasulullah. Lihat orang yang memuji Rasulullah, wajahnya penuh dengan keindahan. Orang kalau sudah ketujuh senang muji Rasulullah, wajahnya indah dilihat. Wajahnya indah dilihat, bukan karena orang itu sangat tampan dan sangat cantik serta menawan, tetapi ia diliputi dan ditutupi dan dipakaiani dan diliputi oleh keindahan Rasulullah. Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal maghrib. Ketika kita melihat keindahan dari masyriq dan maghrib, kita akan melihat di situ ada keindahannya Rasulullah. Semua terlihat indah karena di dalamnya mengalir keindahan Rasulullah. Jadi sebenarnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu ada keindahan Rasulullah.
cuma kada terlihat, tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan melihat bahwa di dalam diri kita ini ada keindahan hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika kita melihat sebuah pohon, kita melihat pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada kulitnya, ada rantingnya, ada dahannya, ada daunnya, ada buahnya. Tapi bukalah di balik pohon itu ada air yang mengalir di dalam diri mereka. Dan air yang mengalir di dalam pohon, di dalam ranting, di dalam daun, itu adalah air hakikat daripada hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kita mengalir di dalam diri kita. Maka apabila kita bisa menghubungkan diri kita dengan air yang ada dalam diri kita, air yang diumpamakan adalah hakikat Nabi Muhammad, maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah, kita akan merasakan nikmatnya zikir. Apabila kita merasakan bahwa saat itu bukan lagi kita berzikir, tetapi hakikatnya kita merasakan saat itu kita sedang berzikir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat batin kita kontak dengan Rasulullah, disitulah Allah mengatakan, ana jalisu man dzakarani, aku sekedudukan dengan orang yang menyebut-nyebut namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebut-nyebut aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah, kullul anbiya yaquluna nafsi nafsi, wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana laha ana laha ana laha. Semua nabi pada saat itu, kata pengarang, yaquluna, semua nabi berkata pada hari kiamat ketika huru hara semakin gencar, ketika huru hara semakin menakutkan, mereka berkata nafsi nafsi. Tapi wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul berkata, ana laha ana laha ana laha, akulah yang memiliki syafaat itu, akulah yang memberikan syafaat itu, akulah yang mengasihkan syafaat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika kita memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita memandang kepada keindahan, ketika kita memandang kepada keagungan, ketika kita memandang kepada kesempurnaan terhadap makhluk-makhluk Allah, maka pada saat itu kita ingat, pandanglah yang memberikan kesempurnaan, keindahan dan keagungan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula annahu an'ama 'alaiha, maka kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jikalau tidak bahwasanya Allah yang memberikan nikmat atas makhluk tersebut yang ada dengan diadakan, lakanat mafqudatan ma'dumatan, niscaya makhluk nang maujudat nang ada ini berataan itu tidak pernah diadakan, semuanya berada di dalam ketiadaan. Dan disitulah salawat nang paling kenal pahalanya, yang tidak ada lagi salawat yang lebih besar ganjaran pahalanya selain daripada salawat Al-Fatih lima uglik yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uglik. Ya Allah, curahkanlah salawat ala Sayyidina, atas penghulu kami Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mana? Al-Fatih lima uglik, pembuka bagi sesuatu makhluk yang terkunci di dalam ketiadaan. Dahulunya kita nggak ada. Al-Fatih lima uglik, seluruh salawat terkunci di dalam ketiadaan, seluruh makhluk terkunci di dalam ketiadaan, dan dia berada di dalam kuncinya yang berbunyi Al-Fatih lima uglik. Dan Al-Fatih lima uglik itu adalah baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengamalkan salawat fatih ini, satu kali ia membaca salawat fatih, lalu ia membaca salawat yang lain daripada salawat fatih, andai kata ia baca saat ini sebanyak 600.000 kali sehari, lalu ditimbang dengan satu kali salawat fatih, maka jauh lebih besar ganjaran pahala orang yang mengamalkan salawat fatih. Lalu bagaimana kalau orang itu mengamalkan salawat fatih dengan sanad yang sampai kepada pemberi salawat itu, yaitu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tentu kelebihannya jauh daripada kelebihan lebih daripada 600.000 kali salawat yang lain. Apa? Andai kata ada seorang wali hidupnya 100.000 tahun, lalu ia membaca setiap hari 100.000 kali salawat, setiap hari baca 100.000 kali salawat tapi bukan salawat fatih, lalu ditimbang pahala semua yang ia amalkan setiap hari baca salawat bukan salawat fatih, ditimbang dengan satu kali salawat fatih, kadang menyamai satu kali salawat fatih dibanding seumur hidupnya 100.000 tahun baca salawat 100.000 kali. Ditimbang dalam dacing amal, dalam timbangan amal, maka lebih besar salawat fatih. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya Al-Fatih 5 ughliq. Maka salawat fatih itu, kalau dalam Al-Quran ada surah yang disebut Ummul Quran, suratul Fatihah, maka Ummus Salawat adalah Salatul Fatih. Ibunya seluruh surah di dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, ibunya seluruh salawat adalah salawat fatih, salawat fatih. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan kepada guru kami Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, alimu ha an-nasa bi salatil fatih, ajarkan olehmu kepada seluruh manusia dengan salawat fatih, liyamutu alal iman, supaya semuanya mati beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Padahal ulun hanya membacakan 2 baris kitabnya, tapi melayau kemana-mana kah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Waktunya sudah sejam, kurang lebih sejam kita pengajian. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri pengajian pada pagi hari ini, ulun Al-Fakir sebagai penceramah setiap pagi subuh hari Senin di Masjid Haji Bukti ini memohon maaf, ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata ada salah dan hilaf dalam pembicaraan ini, akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan hari raya hari Kamis lah. Jadi pengajian rutin kita semalam itu setiap malam Sabtu sesudah salat Isya. Jadi ini apakah kita langsung malam Sabtu ini atau malam Sabtu yang akan datang? Kayak jemaah malam Sabtu ini kah atau seminggu lagi? Langsung aja kayak Pak Guru. Alhamdulillah. Jadi untuk diketahui kepada para jemaah bahwa untuk pengajian rutin kita pada setiap malam Sabtu sesudah salat Isya, insya Allah akan kita laksanakan langsung pada malam Sabtu sesudah hari raya 2 hari mungkinlah. Terima kasih. Itulah sekedar pemberitahuan dari kami atas nama panitia Masjid Haji Bukti kepada guru di pasar. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pengajian kita langsung karena ulun masih di negara belum bulik-bulik juga. Jadi kita langsung aja pengajian pada malam Sabtu. Mudah-mudahan ulun kepinginnya kayak ini. Pada malam, andai kata malam Sabtu ini sudah dibuka,
sekatan-sekatan jalan, maka kita akan adakan halal bihalal dengan seluruh alim ulama se-Kalimantan. Jadi tapi karena ini belum bisa, mungkin Sabtu yang akan datang. Ulun berharap karena di negara ini ada beberapa ulama yang berceramah, bukan ulun aja yang ceramah. Karena insyaallah ulun adakan pertemuan utamanya kita ulama di negara, ulama-ulama kita nang rajin kuliah subuh lah di tempat ini atau di tempat lain, beberapa orang. Jadi satu ulama itu akan berikan ceramah insyaallah halal bihalal pada Sabtu yang kedua. Jadi Sabtu pertama ini belum lagi karena masih dalam situasi pandemi, orang kada bisa datang. Mungkin kayaknya insyaallah malam Sabtu yang akan datang. Jadi kayaknya kita bila malam Sabtu yang akan datang diharapkan, ulun sendiri langsung mengharapkan dan meminta kepada kita jemaah agar supaya besurungan karena kita akan mengundang jemaah-jemaah dari luar insyaallah. Jadi karena surungannya harus besurungan karena ada orang luar, maka diharapkan jemaah membawa makanan belebih, jangan sebutin aja belebih. Nah, makanan yang lebihnya disurungakan lawan orang luar. Aku raja kalolah. Kemudian kita bacakan doa haul untuk almarhum abah-abah datu-datu kita. Lamun kita mau acara haulan habis duit berjuta-juta, itu cukup 10 bungkus 20 bungkus madai bajulung ke masjid, sudah langsung disurungakan lawan orang nang beribu-ribu. Insyaallah akan kita acarai pada malam Sabtu yang kedua setelah hari raya. Insyaallah lah. Aku rajakan bersama nasi binian akur kada. Alhamdulillah. Lakian bang? Alhamdulillah. Ya, yang menenang masih belum pulang bersama nasi kena. Apakah isinya itik seikungan? Kada apa-apa. Handak hadangan seikungan akur ja. Atau ada yang hendak memberi. Ulun biasanya acara di luar tuh orang menyembeli hadangan 2 seikung 2, tapi ulun undangan di luar aja bang. Ada ini ulun nak boy sampian bener saya kira kayak orang luar juga. Kalau ya kena timbul ada nang menukarakan hadangan sanang sore. Nah itu ya kalau sore lah. Nah sanang sore insyaallah kita malam Sabtu nang kedua kayaknya insyaallah kita mudah-mudahan ada hadangan. Nya kada ada nasi pundut pulang. Ada apa-apa kita makanannya kada penting makanan rohaninya mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.